Ya. Nah, kalau yang sudah jadi ada, Pak? Ada. Nah, ini kita lihat yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini ciri-ciri yang sudah jadi nanti kita bagikan juga nanti teman-teman. Ini. Nah, ini kebetulan yang sudah jadi ya. Ini seperti ini. Warnanya kecoklatan. Kuning. Ya, kuning kecoklatan. Terus ya. Baunya harum. Baunya harum. harum. Saya lihat dulu nih. Nah, ini baunya harum teman-teman. Kalau ini silase jagung ya ini ya? Iya, kalau ini di sini juga ada silase tebon jagung juga ya. Kemarin kan ini kalau di Nganjuk sekarang lagi musim panen tebon. Nggih. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Gitu. Ini tebonnya ini itu apa? Tebon yang jagung sudah muda apa yang sudah tua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita jalan-jalan lagi ke kandang Japo Farm ini teman-teman. Ini kayaknya lagi bikin pakan ini teman-teman. Nah, ini kita langsung ketemu ownernya langsung ini. Nah, ini selamat sore Pak. Selamat sore. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Ada teman-teman Domba Bagus yang belum kenal mungkin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dari Domba Bagus untuk kunjungannya. Kita ketemu lagi. Perkenalkan, saya Irawan. Nama saya Irawan. Saya dari Japo Farm. Ya, Japo Farm. Kebetulan Japo Farm itu merupakan salah satu kegiatan usaha yang ada di Pomosda. Jadi Pomosda itu Pondok Modern Sumber Daya Atakwa yang beralamat di Tanjung Anom. Tanjung Anom Nganjuk ya? Tanjung Anom Nganjuk itu. Untuk nomor HP-nya berapa, Pak? Untuk nomor HP 081 333 119 729. Nah, itu nomor Pak. Ini sore ini lagi ngapain ini? Nah, kebetulan nih alhamdulillah kita sore ini kita lagi persiapan untuk membuat pakan silase. Nah, kebetulan karena domba kita salah satu bahan pakannya itu kita menggunakan silase. Oh, gitu. Silase ya. Nah, ini bahannya silase apa aja ini, Pak? Nah, ini kebetulan bahannya silase ini kita menggunakan rumput pakcong. Rumput pakcong ya? Rumput pakcong yang kebetulan rumput pakcongnya ini juga dari hasil budidaya kita sendiri yang dicampur. Kalau di kami ini kita campur dengan bekatul. Nah, bekatul kayak gini. Ya, ini kebetulan bekatulnya. Ya, ini bekatul. Nah, ini bekatul ini apa ini Pak bekatul ini? Ini bekatul ini dari padi ya. Dari padi. Dari selepan padi. Kebetulan kita juga ada kerjasama sama selepan sing keliling itu Mas. Selepan keliling itu kita kerjasama. Mereka insya Allah ngirim tiap kali habis keliling dapat orderan pasti ngirim bekatul ke sini. Oh, bekatul itu berarti kayak ari-arinya itu ya? Apa kulit arinya ya? Bukan kulitnya kan? Bukan. Kalau kulitnya itu apa? Sekam ya? Kulitnya itu sekam. Oh, kalau ini sekam, masih kalau yang masih nempel-nempel di padinya itu ya? Ya, masih nempel di padinya. Oh, ada jadi, kayak gini ya teman-teman. Mohon maaf, kita tidak menggunakan, ada juga ya, kita juga perlu hati-hati. Terkadang bekatul itu ada yang juga campurannya sekam itu kulit padi terus dihancurkan untuk pakan. Itu kalau kami menjaga enggak menggunakan itu. Nah, kalau ini per kilo berapa Pak biasanya ini harganya? Per kilo kami beli dari yang selepan keliling itu yang dari tempat kami itu kurang lebih sekitar 4.800 ya. 4.800. Nah, itu teman-teman yang grade A ini. Nah, ini nanti kalau ini mau bikin silase berapa banyak ini, Pak? Ini silase ini kurang lebih 2 drum itu sekitar 250 kilo ini. Ini jadi 2 drum. Ini nanti jadi 2 drum. Ini sekitar 250 kilo untuk rumputnya, kemudian kita tambah dengan bekatul sekitar 20 kilo. Jadi perbandingannya 10 kilo. Ininya 200. Oh, gitu. Ya. Jadi 1 drum itu itunya 10 kilo. Ininya 10 kilo. Jadi untuk semua ini kita butuh bekatul kurang lebih sekitar 20 kilo. Berarti cuma bahannya 2 ini toh? Ya, kalau di tempat kami kebetulan ini Mas. Nggak pakai prebiotik Pak? Kita enggak pakai probiotik Mas. Oh, ya, karena kita silase. Silase ya. Fermentasi. Nah, ini bikinnya berapa banyak setiap Pak sekali bikin? Kita sebenarnya kalau sekali proses itu ya untuk 1 minggu itu kita bikin kurang lebih sekitar sampai 5-6 drum sih sesuai kebutuhan kita. Jadi kita selalu bikin terus
Oh. Ya, tiap minggu kita selalu bikin. Jadi seminggu 5 drum. Seminggu 5 drum. Seminggu. Ini tadi cuma kebetulan pas Domba Bagus datang, terus teman-teman Domba Bagus. Sengaja ini pas kebetulan juga kita buat. Ada yang pengen praktek, ini tadi dipraktekkan cuma 2 drum teman-teman. Jadi nanti biar mudah hitungannya. Nah, tadi sebelumnya rumputnya terus dicoper di sini. Ya, dicoper, dicacah, ya kan. Kemudian setelah ini kita ratakan begini, lalu nanti baru ditabur. Oh, baru ditabur. Diaduk rata. Nah, ini rumputnya ini panennya kapan ini? Kemarin apa tadi? Ini kemarin. Oh, kemarin. Pas kebetulan ini kemarin. Jadi dilayukan sehari dulu? Ya, kita layukan sehari untuk mengurangi kadar airnya. Selain fungsi dari bekatul ini sendiri, juga untuk mengurangi kadar airnya. Ya, ini sudah lah. Ini kan sudah nggak terlalu basah teman-teman. Nah, ini kan ini. Karena kalau basah nanti kita takutnya kita belajar dari pengalaman, Mas. Ya. Dari pengalaman kita di awal dulu bikin ya. Yeah. Itu kita ya namanya kita belajar ya, kita menemui kegagalan itu otomatis. Itu pernah sampai nggak jadi, Mas. Oh, pernah kita nggak pernah jadi bikin sudah. 6 drum. 6 drum itu. 6 drum itu karena kita belum tahu ya. Ya. Masih katanya itu kita bikin. Wah, 6 drum nggak jadi sama sekali. Oh. Jadinya malah busuk. Busuk ya. Dari situ ternyata memang kadar airnya masih terlalu tinggi. Kita baru panen, rumput baru panen langsung kita proses. Oh, itu langsung busuk. Jadi langsung, itu ya, yang menentukan busuknya itu kadar airnya tadi ya. Ya, makanya ini salah satunya fungsi dari begatol ini juga untuk menyerap kadar airnya. Yang ada. Selain dia fungsinya juga untuk karbohidrat ya. Begatol ini karbohidratnya kan juga tinggi. Ini berarti sangat mudah pembuatannya ini, Pak. Insya Allah sangat mudah. Coba sekali. Sekalian langsung dipraktekkan. Mas, nggak apa-apa ini, Mas. Ini dicampur, pencampurannya seperti apa kita lihat pencampurannya ini, teman-teman. Nah, ini rumputnya tadi rumputnya cuma apa namanya? Nanti begatolnya itu diratakan seperti ini. Ya. Cuma ditebar saja. Nah, terus nanti kalau sudah ini langsung diaduk. Oh, tabur terus diaduk rata gitu ya. Setelah diaduk rata, baru kita masukkan ke dalam drumnya. Itu diinjak supaya padat ya. Supaya padat. Setelah itu kita tutup. Dah, begitu aja sih. Wih, mudah sekali berarti ya. Ya. Ini peternak-peternak pemula jadi bisa meniru ini, Pak, kalau mudah sekali kayak gini. Insya Allah, itu sangat-sangat mudah sekali. Luar biasa ini. Apalagi kalau kita yang sudah jadi nih. Kita bahan bakunya itu kita mau nanam sendiri ya sebagai bahan pakan. Nah, itu malah jauh lebih irit lagi. Lebih irit lagi biaya produksinya. Iya. Kalau ini ketemu berapa per kilonya, Pak, harganya? Kalau ini ya, kita sebenarnya kebetulan rumputnya itu rumput kita sendiri, Mas ya. Jadi kita beli itu cuma bekatulnya aja. Jadi mungkin bisa jenengan kalkulasi lah. Berarti ini rumputnya cuma itunya 10 berarti 48.000 ya. 48.000 satu ton. Drumnya. Nah, satu drum tadi isinya berapa? Satu drum itu kurang lebih sekitar 125. 125, teman-teman. Itu kalau rumputnya nggak beli cuma butuh 50.000 satu drum. Betul. Nah, iya. Makanya sebenarnya kalau beternak itu kan tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Yang penting sudah kita manajemen sedemikian rupa, dan memang operasional terbesar itu kan dipakan. Ya, jadi kalau pakan kita sudah siap bank pakannya, maka insya Allah untuk pelaksanaan proses budidaya kita selanjutnya insya Allah akan lebih mudah. Begitu. Iya. Nah, ini berarti murni tidak ada konsentrat juga ini, Pak ya? Cuma kalau ini tidak ada. Tapi kalau pakannya nanti ada konsentratnya juga? Pakan kita pagi ada, Mas. Pagi ada konsentrat. Ya. Oh, iya. Tambahan konsentrat sebagai bahan pakan penguatnya aja. Oh, ya, cuma enggak banyak. Nah, kayak gini teman-teman, cara membuatnya pakai manual, pakai tangan kayak gini ya, Pak? Ya, kita masih manual, Mas. Diracuk pakai pakan. Makanya kenapa kita manual? Sebenarnya kalau dari teman-teman semua, saudara-saudara kita peternak-peternak pemula bisa bisa mengaplikasikannya dan sangat sederhana. Nah, tapi kalau ini dombanya sehari habis berapa kilo untuk silasenya ini? Kalau kita jumlah domba kita kan sekarang ada sekitar 60 ya, 60 ekor ya. Dari 60 ekor itu setengah drum, Mas. Setengah drum. Gitu. Jadi mohon maaf, ini pengalaman di kami nggih. Ya. Di kami yang sudah kami lakukan saat ini, dari kemarin yang ada itu setengah drum. Di saat domba itu kita beri pakan hijauan murni, ya, itu habisnya ternyata jauh lebih banyak, Mas.
Oh. dibandingkan setelah kita beri pakan yang sudah kita silase. Gitu. Jadi memang ternyata butuh banyak Mas. Banyak. Kalau kita pernah coba, kita pernah aplikasikan itu ini lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Itu tadi barusan mau saya tanyakan kenapa kok nggak langsung dipakankan hijauan. Ternyata itu alasannya. Ya, ini pengalaman kami, tempat kami. Nah, terus kemudian kenyangnya itu juga beda Mas. Kenyangnya beda. Jadi kalau sudah kita silase itu lebih cepat kenyang. Terus kenyang ini awet. Awet. Ya. Itu. Makanya kenapa untuk sekitar 6 bulan itu kita butuh hanya kurang lebih sekitar setengah drum. Setengah drum. Sekali pakan. Kan sebulan di tempat kami 2 kali pakan gitu. Ya. Pagi itu kita ada konsentrat. Terus kemudian sorenya itu kita beri silase. Dan konsentratnya juga konsentrat bikinan sendiri juga. Oh, berarti setengah drum itu kisaran 60 kilo. Sekitar 60 kilo. Untuk 60 domba ya ini ya? 60 domba. 60, berarti satu domba 1 kilo lah kisaran kurang gitu ya? lebih sekitar segitu Mas. Wih, 1 kilo untuk 1 domba teman-teman. Nah, kayak gitu kan. Nanti kita bisa lihat bagaimana pakan silase yang sudah jadi, ya, yang kita berikan ke domba-dombanya. Nah, terus itu kan tadi habisnya 1 tong itu 2 hari berarti. Ya, 2 hari. Itu dibuka tutup aman. Insya Allah aman. Yang penting gini, setelah kita buka, kita berikan ke domba, drumnya itu langsung ditutup lagi, ditutup rapat, jangan sampai terbuka. Oh, ya, jadi supaya nggak rusak nanti silasenya itu. Gitu. Jadi penutupan harus rapat. Nah, terus kemudian mungkin kami bisa berbagi ke rekan-rekan di Domba Bagus ya. Ya. Kami dulu di awal salah satunya kenapa gagal selain tadi hijauannya ini juga masih basah, masih segar kita proses, itu pemilihan drumnya ini juga harus hati-hati Mas. Pemilihan drumnya. Nah, drumnya itu usahakan ditutupnya itu masih ada karetnya. Oh. Ya, karena kita yang sudah itu ternyata kita beli drum, nggak kita teliti, kita pakai, itu juga ada yang gagal. Loh, kenapa? Padahal sudah kita tutup rapat. Oh, ternyata itu ada karetnya. Nah, mohon maaf nih. Nah, ini nanti kita lihat. Ini utamanya di sebelah sininya, di dalam ini. Nah, ini. Oh, di dalamnya ada karetnya. Ya, ini kan ada karet itu. Kalau ini tidak ada karetnya, dia kan nggak bisa mampat. Udara tetap bisa masuk. Ya. Walaupun klemnya ini ada. Oh, ini ternyata ada karetnya teman-teman. Kita baru tahu ini. Nah, ini. Jadi ini salah satu kuncinya juga ini di sini. Ya, karena kita pernah beli drum 5 drum ya, itu nggak ada karetnya. Nggak ada karetnya. Nah, kenapa? Permasalahannya kenapa? Padahal setelah kita belajar dari pengalaman yang sudah kemarin itu, dari rumput yang masih terlalu segar kita proses kok masih gagal juga. Akhirnya ketahuan. Nah, dari sini nih. Ini ternyata ini juga harus ada karena tidak semua drum itu ada karetnya. Berarti faktor kegagalannya tadi dari basahnya rumput ini sama tutupnya itu nggak ada karetnya. Terus ada lagi nggak faktor lain Pak? Itu sih 2 itu ya. Injaknya di dalam drum. Ini diusahakan sebisa mungkin supaya padat ya. Jadi jangan sampai ada rongga. Jadi mohon maaf, sepengetahuan kami, kalau proses silase itu kan kita mengawetkan bahan baku pakan, itu kan hampa udara posisinya. Nah, jadi diusahakan benar-benar padat. Ini teman-teman bikinnya cepat sekali loh. Ini cuma 12 menit aja sudah hampir dicampurnya merata ini teman-teman. Nah, ini dicampur merata. Nanti kalau masih basah lagi ditambah dedak lagi. Ya, kalau memang sekiranya ini masih kurang ya kita tambah. Tapi ditambah insya Allah lagi ya. Kita belajar dari yang sudah yang kita lakukan itu takaran segitu yang sudah pas, sudah mencukupi, sudah pas. Nah, ini teman-teman mantap sekali kan. Cuma begini doang teman-teman bikinnya. Nah, gini nih mantap sekali. Harga bekatonya tadi 4.800 ya Pak ya. Ya, 4.800. Nah, kalau ini pakan ini sudah dijual apa belum? Apa masih dibikin pribadi? Kita kemarin masih beberapa teman-teman sekitar sih yang memerlukan pakan itu kita buatkan ya. Itu bisa. Oh, bisa ya. Bisa mau pesen itu bisa. Nah, kalau dijual harganya berapa begini? Kalau ini dengan proses yang ada sih ya kurang lebih sekitar
1.500. 1.500 per kilonya ya. Per kilonya. Nah, itu di wadah plastik atau di drum-drum juga? Kalau dulu kita pakai plastik, Mas. Kita pakai plastik. Ya. Ternyata kita kalah, Mas. Jadi kalahnya gini. Kalah sama tikus. Oh, dipakan tikus. Jadi sudah jadi ternyata bolong. Kan silase itu kan harum ya. Nah, jadi sekarang kita seperti refill. Yang sudah teman-teman itu refill ke sini bawa drum kosong. Nanti pulangnya tukar pakan. Tukar drum yang sudah ada isinya. Betul. Nah, ini nanti ditaruh di drum, terus didiamkan selama berapa lama, Pak? Kalau dari yang sudah kita lakukan setidaknya minimal 7 hari. 7 hari ya? Ya. 7 hari itu bisa diberikan, tapi kalau di kami sih lebih bagus 21 hari. 21 hari ya? Minimal 21 hari baru diberikan. Nah, ini kenapa kok memilih pakan yang silase gini, bukan yang complete feed langsung konsentratnya dicampur itu? Jadi gini, Mas, kalau di kita kan kebetulan kondisi yang ada di lingkungan bahan baku paling ada, kita kan kondisional, Mas. Ya. Kita kondisional. Jadi saat ini lagi musimnya banyak rumput. Juga faktor harga, Mas, sekarang. Oh, faktor harga juga. Faktor harga, kalau kita beli yang beberapa bahan pendukung lain harganya kan masih tinggi. Sekarang luar biasa harganya. Harga bahan baku pakan, makanya kita kondisional. Oh, jadi dua kali ya pemberiannya ininya. Jadi nanti supaya tadi yang pertama lebih rata, terus ini kedua kalinya. Jadi benar-benar nantinya supaya rata itu. Cuma simple sekali teman-teman, cuma 2 bahan loh ini, tanpa prebiotik juga ini. Nah, kayak gini, cuma rumputnya rumput apa ini? Rumput pakcong. Oh, rumput pakcong. Ya, kita pakai rumput pakcong. Nah, rumput pakcong ini teman-teman. Kita memilih rumput pakcong, pertama pertumbuhannya memang lebih cepat. Ya. Terus kemudian kedua, dari rumput pakcong ini kan proteinnya insya Allah sudah tinggi juga. Panennya cepat. Itu makanya kita perbanyak rumput pakcong. Berarti ini kalau dijual 1.500, kalau bikin sendiri cuma butuh itunya teman-teman. Pegatonya. Kalau rumputnya nanam sendiri. Nah, kalau rumputnya mau dihitung juga teman-teman nanti bisa menghitung sendiri. Nanti kapan-kapan juga kita buatkan perhitungan untuk rumputnya ya, Pak ya. Luas lahan segini bisa buat berapa ekor, nanti kapan-kapan kita buatkan video juga ya. Bisa, monggo. Nah, teman-teman kalau mau belajar ke sini, kita sama-sama belajar, monggo. Nah, bisa. Ini mapnya sudah ada ya, mapnya di sini. Insya Allah. Apa namanya mapnya? Japo Farm ya. Bisa dicari. Nah, nanti bisa dicari teman-teman. Alamannya nanti Japo Farm. Nanti teman-teman bisa mampir ke sini. Apalagi yang area Nganjuk langsung mampir ke sini aja. Nanti bisa belajar bersama ya, Pak ya. Ya, monggo. Nah, boleh ya belajar bersama. Monggo, kita belajar sama-sama nanti. Sangat boleh teman-teman di sini. Nah, kayak gini. Cuma ditabur-tabur kayak gini. Ini benar-benar peternak pemula bisa meniru ini karena ini pembuatannya sangat-sangat mudah. Cuma 2 bahan aja, perlu 2 bahan. Nah, tapi untuk pemberiannya ini cuma di sore hari ya. Sore hari. Nah, kalau pagi hari konsentrat. Pagi hari full kita kering ya, konsentrat kering. Konsentrat kering. Nah, kalau ini untuk sore hari. Ya. Itu pun konsentrat kita fleksibel. Ya, jadi dapat bahannya apa? Kalau yang utama sih kita bekatul tetap. Ya. Terus kemudian musim ini kan kebetulan lagi banyak panen kacang hijau sama kedelai. Itu kebetulan kita juga ada tanaman sendiri juga kita panen. Itu kita jadikan bahan bakunya juga. Oh, ya. Nanti kita juga melihat proses pemberian pakan di sore hari. Nanti bikinkan video sekalian ya. Bisa. Nah, nanti sekalian melihat kandang baru Japo Farm nanti teman-teman. Nah, kayak gini nih, ini Japo Farm sudah bikin kandang baru nanti teman-teman. Ini bikinnya cuma 2 orang. Nah, ini sudah 20 menit nanti. Ini tinggal nanti masukkan drum kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau yang sudah jadi ada, Pak. Ada. Nah, ini kita lihat yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini ciri-ciri yang sudah jadi nanti kita bagikan juga nanti teman-teman. Ini. Nah, ini kebetulan yang sudah jadi ya. Ini seperti ini. Warnanya kecoklatan. Ya, kuning kecoklatan. Terus ya. Baunya harum. Saya lihat dulu nih. Nah, ini baunya harum teman-teman. Kalau ini silase jagung ya ini ya? Iya, kalau ini di sini juga ada silase tebon jagung juga ya. Kemarin kan ini kalau di Nganjuk sekarang lagi musim panen tebon. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Oh, gitu. Ini tebonnya ini itu apa? Tebon yang jagung sudah muda apa yang sudah tua?
Ini kita muda. Oh, muda. Ya. Jadi jagung manis. Ya, bukan. Kita pakai Jagung biasa? lokal, jagung biasa aja, Mas. Oh, iya iya Ini iya. kita pakai jagung lokal biasa itu. Ya. Itu. Nah, ini tidak berair teman-teman. Lah ini loh, tangan saya lah ini kan gini. Ini kan tidak berair ini. Wah, ini kalau di domba insya Allah. Wanginya benar-benar wangi teman-teman. Kalau gagal itu biasanya seperti apa, Pak? Kalau gagal tuh baunya itu apa ya? Bacin itu apa, Mas ya? Oh, kayak Baunya kencing domba masih- kayak gitu. Wah, lebih itu. hangat lagi. Terus kemudian berair. Berair. Ya. Nah, Berair berjamur itu. juga. Berjamur. Ada berjamurnya itu. Nah, itu kalau sudah berjamur gitu dibuat pakan aman nggak? Oh, jangan. 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 Kalau bisa jangan diberikan. Dibuang. Lebih baik dibuang aja. Dibuang aja Kalau ya. kami baik, Mas. Karena kasihan, Mas. Iya. Kasihan Kasihan domba doa ya, ya. Iya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini jadi sama jagungnya sekarang ini ada kelobotnya juga nih Ya, teman-teman. jadi ini semua ini kita jadikan satu ya. Kita Ini proses, sudah berapa kita hari proses. di tongnya ini? Ini sudah kurang lebih 25 hari. 25 Ya, hari. ini kita baru bikin 25 hari. Nah, ini langsung bisa kita berikan. Mantap sekali. Jadi memang berputar terus. Ya. Nah, ini sudah hampir selesai nih teman-teman mencampurnya. Nah, kayak gini. Ini kita lihat ini sudah 2 kali. Nah, ya kan. Nah, ini kan nggak ada yang. Nah, ini malah apa itu bekatulnya yang di tangan saya. Nah, ini kering sekali nih ini. Nah. Oh, Jadi ini walaupun 2 ini, alhamdulillah sih dari pola budidaya yang kami lakukan, ini proteinnya dapat, karbohidratnya dapat, Ya. lemaknya dapat. Ya, alhamdulillah. Berarti alasannya tadi kalau nggak dikasihkan hijauan tadi selain boros, terus kandang juga jadi bau juga, Pak. Iya, otomatis. Gitu. Nah, karena urinnya ya karena dia kan basah terus Ya, nanti urinnya semakin banyak betul. gitu ya. Kalau kita sudah proses silase ya, Ya. nah, terus kemudian kalau masih hijauan, ya, mohon maaf ya, Ya. masih hijauan itu kan banyak kotorannya itu banyak, serintilnya Banyak itu serintilnya, lebih ya. banyak. Tapi kalau silase kita berikan silase, itu serintilnya enggak banyak, Mas. Itu jadi banyak yang terserap kan otomatis. Ya. Itu dibandingkan ampas yang keluar. Oh, ya. Nah, cuma 2 bahan ini tok ya, Pak ya. Benar-benar 2 bahan. Ya, kita hanya 2 bahan. Nah, ini teman-teman bisa Alhamdulillah. melihat ini cuma 2 bahan. Bekatul sama rumput. Rumputnya dicacah pakai mesin chopper ini. Nah, teman-teman kalau belum punya mesin chopper nanti bisa beli di Domba Bagus juga nanti teman-teman. Kalau belum bisa beli ya pakai manual dicacahi sama apa itu? Ya, pakai arit ya. Nah, pakai arit itu juga bisa teman-teman. Nah, kayak gini. Dan ini alhamdulillah ini mesin bikinan Domba Bagus juga. Nah, teman-teman mantap sekali kan kayak gini. Itu bagus ini, kualitasnya bisa dijamin, bisa Nah. terjaga. Nanti kayak gini-gini. Ini multifungsi nih teman-teman. Nah, cuma 2 orang. Nah, ini 20 menit bisa bikin 2 drum teman-teman. Nah, mantap sekali. Ini nanti tinggal diinjak-injak gitu loh ya, Pak. Tinggal dimasukkan ke dalam drum, diinjak-injak, sudah selesai. Nah. Kita tutup. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan manajemen pakannya itu nanti kita yang ngatur. Itu waktunya longgar kapan. Yang penting nanti kan bisa kita hitung nih kapasitas domba kita berapa. Berarti Ya. kita harus nyiapkan pakan berapa. Nah, butuh drum berapa Butuh gitu drum ya. berapa, gitu bisa. Nah, setelah ini bisa langsung masuk ke Nah, ini drumnya sudah kosong. bisa langsung masuk Nah, ini ke dalam drum baru apa drum lama, Pak Oh, ini? ini drum lama sekali. Drum Mas. lama. Iya. Ini jadi kalau sudah selesai itu dicuci dulu nggak? Ya, kalau sudah selesai ini kan sebenarnya cukup dibersihkan Ya. gitu aja sih. Oh, ini sudah bersih ya? Ya, ini posisi Ini sudah sudah bersih. Nah, ini langsung bisa masuk. Dimasukkan teman-teman. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam drum. Nah, kayak gini. Ini kalau kita nanti nunggu ini dimasukkan ke drum kan butuh waktu lama teman-teman. Oh, ini tinggal di sini gini kan teman-teman. ini Nah, dimasukkan. masukkan drum, terus nanti diinjek-injek, Proses langsung diinjak. terus ditutup gitu tok. Langsung ditutup gitu aja. Oh, atasnya nanti ditaburi dedak lagi nggak? Kalau Bekatul kita lagi nggak? kebetulan enggak, Mas. Enggak ya? Kita enggak. Yang penting karena kuncinya sudah itu tercampur. tadi. Oh, ada Iya. karetnya tadi. Ya, terus kita juga nggak kita tambah tutup plastik lagi enggak. Jadi gini langsung sih. Langsung aja ya. Kita kebetulan langsung. Nah, oke teman-teman yang mau belajar nanti bisa berkunjung ke Japo Farm. Nomor HP-nya tadi berapa, Pak? 081 Ya, 333 ya. 119 729. Nah, itu nomornya HP-nya. Kalau Google Map-nya
Japo Farm. Cari di mapnya Japo Farm, nanti sudah langsung ketemu nanti teman-teman. Nanti teman-teman mau pengen belajar ke sini boleh. Nah, atau mau tanya-tanya tulis di kolom komentar juga boleh teman-teman. Nah, ini diinjak-injak. Masnya beratnya ini berapa kilo masnya sampean Mas? 82. Ya. Nah, ini diinjak-injak Mas 82 kilo ini teman-teman. Nah, ini biar padat kayak gini, nanti terus kalau sudah penuh baru ditutup terus disimpan gitu toh. Dibalik enggak penyimpanannya? Enggak. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kan penyimpanannya tetap kayak gini, enggak dibalik. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.